Di era modern saat ini, teknologi dan pengetahuan berkembang dengan sangat pesat. Hampir setiap aspek kehidupan manusia dipengaruhi oleh kemajuan ilmu dan kemajuan teknologi. Mulai dari cara belajar dan lain-lain termasuk beribadah. Namun di tengah perkembangan ini, muncul sebuah pertanyaan penting. Apakah iman dan teknologi dapat berjalan berdampingan? Shalom teman-teman semuanya, hari ini aku akan membuat sebuah video edukasi secara singkat, yaitu hubungan iman dengan teknologi yang dapat membangun esensi kepada Tuhan. Semoga video ini menyenangkan dan dapat kalian pahami ya teman-teman. Happy watching! Bagi orang Kristen jawabnya adalah iya. Iman dan teknologi bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dapat saling melengkapi jika digunakan dengan benar. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Salah satu anugerah yang diberikan Allah kepada manusia adalah akal budi. Melalui akal budi inilah yang mampu belajar, meneliti, menemukan, dan mengembangkan yang dilakukan oleh manusia. Berbagai teknologi yang berguna bagi kehidupan. Teknologi bukanlah suatu tujuan akhir, melainkan itu sebuah inovasi. Tuhan menciptakan kita akal budi untuk menciptakan inovasi seperti teknologi, dan teknologi membantu kita agar kerjaan semakin instan. Pengetahuan dan teknologi dapat dipandang sebagai hasil dari kemampuan yang Tuhan berikan kepada manusia. Teknologi bukanlah musuh iman, melainkan alat yang dapat digunakan untuk melaksanakan tugas manusia dalam mengelola dan memelihara dunia ciptaan Tuhan. Di zaman sekarang juga, gereja-gereja sudah didukung oleh kemajuan teknologi, seperti PowerPoint, seperti alat musik, sound system, dan masih banyak lagi. Hal ini dapat mendukung dan memberikan kemudahan bagi jemaat lain, serta pelayanan. Artikel dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak menggarisbawahi bahwa pendidikan memberi kemampuan beradaptasi dan inovasi. Oleh karena itu, akal budi serta pendidikan sangat penting bagi semua orang untuk kemajuan teknologi, termasuk Indonesia. Oke teman-teman, selanjutnya aku bakal ngasih tahu kalian yaitu perubahan-perubahan yang ada di zaman sekarang, yaitu di zaman teknologi seperti berdoa, beribadah, membaca Alkitab, membaca renungan secara online. Happy watching! Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pada Mazmur 119 ayat 105. Di era digital ini, membaca Alkitab tidak lagi terbatas pada buku fisik. Kini Alkitab dapat diakses melalui aplikasi, smartphone, website, dan di mana saja dan kapan saja. Hal ini menjadi kemudahan bagi setiap orang yang percaya, khususnya mahasiswa seperti aku yang memiliki aktivitas padat saat sedang menunggu kelas dimulai, berada dalam perjalanan, atau memiliki ruang beberapa menit. Kita tetap membuka firman Tuhan walau hanya genggaman tangan. Membaca Alkitab secara online juga membantu fitur pertumbuhan iman, seperti pencarian ayat, saran kata kunci, berbagai pilihan terjemahan, rencana baca Alkitab, dan banyak sekali fitur-fitur yang membuat kita mempelajari firman Tuhan dengan lebih lanjut secara praktis dan juga terarah. Namun kemudahan ini juga membawa tantangan. Ketika membaca Alkitab, kita seringkali melihat media sosial, membaca hiburan lain, jadi kita tidak fokus. Oleh karena itu, membaca Alkitab secara online tetap membutuhkan komitmen dan disiplin agar perhatian kita tetap tertuju kepada Tuhan. Yang paling penting adalah bukan medianya yang paling penting, melainkan kesungguhan hati dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, hidung puji-pujian dan itulah firman Tuhan dari Yohanes 5 ayat 11. Mendengarkan lagu rohani secara online juga memudahkan umat Kristen untuk menikmati lagu seperti YouTube, Spotify, dan berbagai aplikasi lainnya. Lagu rohani bukan hanya sekedar hiburan,
tetapi juga menjadi sarana penyembahan, penguatan iman, dan mengingat akan kasih Tuhan. Melalui lagu-lagu penyembahan, seseorang dapat mengalami ketenangan ketika menghadapi masalah, memperoleh semangat saat merasakan lelah, bahkan merasakan damai sejahtera ketika hati sedang gelisah. Lirik-lirik yang berisi firman Tuhan akan mampu mengingatkan kita janjinya dan menguatkan iman dalam menjalani kehidupan. Di sisi lain, kita juga perlu bijaksana dalam memilih lagu yang didengarkan. Tidak semua lagu yang berlabel rohani memiliki isi yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, penting untuk memilih lagu yang memiliki dasar Alkitab dan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, yang terambil dari Ibrani 10 ayat 25. Beribadah secara online memungkinkan umat Kristiani mengikuti ibadah melalui siaran YouTube, Zoom, Facebook, dan maupun platform lainnya. Kehadiran ibadah online menjadi solusi ketika kita berada di luar kota, sedang sakit, atau berada di daerah yang sulit menjangkau gereja. Melalui ibadah online, firman Tuhan tetap dapat didengarkan. Pujian tetap dinyanyikan dan tetap bisa mengikuti rangkaian ibadah bersama. Banyak gereja juga yang menyediakan pertemuan sehingga jemaat dapat kembali mendengarkan firman Tuhan kapan saja. Namun ibadah online bukan berarti menghilangkan pentingnya persekutuan secara langsung. Alkitab mengajarkan bahwa orang yang percaya betul-betul saling menguatkan dan bertumbuh bersama di dalam. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu pada Kolose 3 ayat 16. Renungan merupakan refleksi atas firman Tuhan yang membantu orang percaya memahami kehendaknya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam renungan dapat diakses melalui aplikasi, website, Kristen, media sosial, podcast, atau video singkat seperti yang aku buat hari ini. Membaca renungan online setiap pagi atau sebelum tidur dapat menjadi kebiasaan yang membangun iman setiap hari. Isi renungan biasanya menghubungkan firman Tuhan dengan situasi kehidupan nyata, sehingga lebih mudah dipahami dan dapat diterapkan. Selain membaca, orang Kristen juga udah mulai banyak nih membuat kita dalam bentuk video, tulisan, ataupun podcast. Walaupun memang teknologi memiliki banyak sekali positifnya, aku bakal jelasin tantangan atau negatifnya dari teknologi sendiri yang berhubungan dengan iman. Teman-teman. Bermain HP dan bermain game dapat menjadi tantangan bagi kehidupan iman ketika dilakukan secara berlebihan. Akibatnya, waktu untuk berdoa, membaca Alkitab, dan bersekutu menjadi kurang karena dihabiskan oleh hiburan digital. Menurut Almin pada 2019 menunjukkan bahwa semakin rendah pengendalian diri, semakin tinggi kecenderungan seseorang mengalami adiksi game online. Pasal 2 ayat 6 menegaskan bahwa karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhanlah yang menciptakan akal budi kepada manusia, dan manusia memang dipercayakan untuk melakukan penelitian, melakukan semua inovasi, dan lainnya. Tapi ayat ini juga menegaskan bahwa teknologi bukanlah segalanya. Ayat ini menegaskan juga bahwa teknologi bukanlah segalanya, namun yang memberikan kita untuk menciptakan. Ayat ini juga menegaskan bahwa walaupun manusia bisa menciptakan inovasi, namun kita tidak boleh sombong teman-teman, melainkan harus tetap rendah hati, karena teknologi hanya dibuat untuk membantu manusia. Contohnya adalah AI atau kecerdasan buatan yang seringkali membantu saya dalam mengerjakan tugas-tugas kita ini. Jadi itu adalah gambaran mengenai ayat yang menegaskan teknologi, bahwa teknologi merupakan salah satu hal yang harus kita syukurin dari Tuhan, karena Tuhan memberikan kita akal budi untuk menciptakan teknologi. Semakin berkembangnya teknologi, semakin kita harus bersyukur karena Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Jadi iman adalah segala sesuatu yang harus kita miliki, teman-teman.
Teknologi hanyalah alat, sedangkan tujuan utamanya tetap bersama, yaitu membangun hubungan yang semakin dekat dengan Kristus dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Dengan demikian, orang percaya tidak hanya menjadi pengguna teknologi saja, tetapi juga menjadi saksi Kristus yang memanfaatkan perkembangan zaman untuk memuliakan nama Tuhan.